Enak tuh touring ke rumah bini lu. Ya enak kalau ada uangnya. Sama kita juga yatim piatu. Ya kan Jangan adu-adu begitu, sama kita yatim saya piatu. tim piatu. Jadi saya 70-an lah. Waduh, satu orang berapa tuh? Kocak ada dah. Ya, apa itu? Yalah. Kan mau jadi ini juga ponakan gue. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. batin. Itu kibrit. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya. Nah, karim. yang ini dulu dong, Ji. Apa tuh? Itu yang ini dulu. Jokes kita kapan hari itu, coba. Kita kan udah masuk lebaran nih. Nah, pertanyaan nih buat teman-teman nih. Pertanyaan nih, dalam puasa kemarin Ya, kita melakukan sholat wajib. wajib itu berapa waktu pada saat kita puasa? Tuh. Yang jawab pertama dapat hadiah nyuci gratis di Ujeb. Laundry gratis. Laundry gratis di Ujeb. 5 kilo. 5 kilo. Lumayan itu. Iya dah, iya. Bisa dikontak langsung nanti. Do laundry. Instagramnya. Ya. Ya, oke, yang bener itu ya. Ya, itu yang bener, yang komen pertama bener gitu ya. Ya, dalam puasa Sholat bulan wajib Ramadan kemarin ya berapa waktu sholat wajib yang kita lakukan? selama berpuasa. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu. Oke. Oke. Dijawab tuh. Siapa tuh yang pertama nanti? Gratis 5 kilo. Nah, sekali-sekali, masa kita mulu ya bro. Tapi berlaku habis lebaran ya. Aku habis Berlaku lebaran. habis lebaran ya. Berlaku ya. Setelah video tayang lah ya. Iya. Iya, kita juga tayang lah. Tapi kalau benar, Kalau buat berapa orang? Buat satu orang. Satu. Iya, oke, satu orang. berarti Betul. kuotanya 1 orang. Korbannya 1 orang. Berarti Follow, ya, follow IG. follow IG 33 33 Media, TikTok. follow IG Do Laundry ya. Enggak. Enggak. Follow IG gue. Iya. Bisa banget. Sama udah Subscribe. 33 Media. Screenshot, kirim DM ke 33 Media. Nanti ada abis laundry ada tambahan dari Pandi. Dodol Cina, dodol Cina. Dodol Cina. Kue keranjang dong. Misalnya ada jawaban benar yang sama, Ya, mana kita yang nyari yang duluan? paling yang paling cepat. Iya. Cepat. Gitu. Makanya gampang. Tapi kalau rumahnya jauh gimana? Lah, urusan dia. Oh iya, iya. Bener. Oke. Kan kalau antar jemput juga ngap juga Ji. Anterin sendiri gitu ya? Ya, anterin sendiri. Nganterin dan Anterin. dijemput sendiri. Ya, boleh. Soalnya kapan lagi apa ngelondri yang lainin Tony Stark ya kan? Tony Stark. Kenapa harus Tony? Iya. Kacamata lo Tony Stark tuh. Iya. Oke, masalah teknis belakangan lah ya. Teknis belakangnya. Iron Man. Nanti diarahkan. Gue ngerinya yang menang tadi dari Sumatera. Dari Sumatera. Tingkat tahu Sumatera ada tuh. Gue gak ngerti dah tuh. Lu kasih voucher aja Nyoy, kasih voucher apa kek. Tapi ngomong-ngomong lebaran, biasanya kan ada broadcast tuh Ji. Betul. Broadcast. Nah, bro, kan biasanya dari pimpinan, dari rekan kerja, rekan apalah gitu ya. Itu tuh sebenarnya formalitas apa benar-benar dari hati ya? Ya kalau sebenarnya nih, kalau kita mau lebaran itu saling memaafkan, ya kan? Nah itu seharusnya dari hati lah. Ya, tapi kan ada yang Memang. ya adalah formalitas aja. Broadcast gitu. Sebenarnya kan semuanya itu kan harusnya dari hati. Bahkan kan dalam arti gini, dalam Islam itu nggak ada orang meminta maaf. Tapi sebelum meminta maaf, maksudnya sebelum orang meminta maaf, kita sudah memaafkan. Itu yang paling Dol. abdol dan paling baik. Bisa nggak seperti itu? Jadi kalau misalkan kan kadang memang sih kalau kita lihat wah ada WhatsApp gini, wah tulisannya bagus nih. Sesuai nih sama kata-kata gua kopi, gitu ya. ya. Daripada gua malas ketik, gua kirim. Nah, kan seperti itu. Artinya kan seperti formalitas. Alangkah lebih baiknya datengin untuk mencapai silaturahmi dan memohon maaf, saling memaafkan gitu. Tapi kalau kita udah saking bencinya gitu, saking orangnya bader, susah diomongin.
secara apa ya, maksudnya kita nggak klop dah pokoknya sama dia. Iya, terus? Wah kesel banget pokoknya kalau udah ngeliat mukanya itu kesel gitu, pengen nonjok gitu. Jadi Yang nggak usah dikirimin kalau begitu. Enggak, gue nggak mungkin ngirimin ke orang kayak Iya, gitu. terus Cuma ya, maksudnya kan, ini apakah konteksnya Pak Haji kan sebelum meminta maaf kan kita harus memaafkan. Ya. iya, betul. Nah, kalau orangnya, pasti kan kalian ada lah ya Ada, orang-orang yang pasti ada. nggak suka banget gitu kan ada. Nah, Tapi itu kan kalau gimana dalam tuh? Islam itu kan kita boleh benci. Tapi Benci. cinta. Bukan tapi Ah, cinta. Benci tapi cinta. Nah, iya dong jadinya. Benci. Kan kita melihat orang itu tabiatnya buruk, kita kesel banget sama dia dari tabiatnya, dari kelakuannya dia. Tapi dalam Islam itu kita harus tetap memaafkan. Nggak boleh memutus silaturahmi. Kita boleh benci tapi usahakan benci sifatnya. Benci Bukan kelakuannya, pribadinya. tapi bukan orang dan pribadinya. Hmm. Pribadi tetap Ya. kita silaturahmi, kita memaafkan, berusaha memaafkan dia gitu. Meskipun ya kalau kata maaf itu kan harusnya benar-benar kosong kan. Tapi kan masih ada lah sedikit pasti. Pasti Namanya ada manusiawi pasti. debu-debu lah. Debu-debu kalau misalkan kita nulis pakai kertas di pensil, pakai masih dihapus ada masih ada bekasnya. bekasnya. Nah, yang bagusnya itu hilang semua sebenarnya. Tapi kan yang namanya manusia agak sulit, tapi berusaha untuk menghilangkan. Artinya jangan benci sama orangnya, tapi benci sama sifat-sifat dan kelakuannya aja udah cukup. Itu. Kadang emang sekarang suka begitu, Ji. Orang kalau udah nggak suka sama orangnya, jadi penilaiannya semua udah subjektif, Ji. Nah, itu Udah dia. nggak objektif. Betul. Itu tuh apa ya bahasanya? Ya stereotip lah sama Iya, jadi semua. stereotip. Jadi mereka tuh ke kita mau bener, kita mau salah tuh jadi sama aja di mata Iya, dia tuh. mikirnya tuh, wah kita salah aja. Mau kita berbuat baik pun ya dianggap. Tadi lu kalau ketawa udah kenapa? Hah? Kalau lu ketawa udah kenapa? Enggak, itu tadi. Iya, saking bencinya seseorang gitu. Ya itulah namanya tabiat manusia. Tuh. Ya, tabiat manusia gitu. Cuma- Kita berpikir gini, Aduh. ketika kita ingin memaafkan seseorang, kita melihat kelakuan seseorang, kita benci sama orang itu, kita berbalik kepada diri kita sendiri. Kita punya juga kesalahan. Kalau kita Ya. nggak maafin dia, nggak semua orang yang suka sama kita. Gitu. Seperti itu, nggak semua orang suka sama kita. Ya, kita Apalagi berusaha- di mata perempuan ya, laki-laki semua salah. Sampai jadi perempuan. Iya, kok gitu Nggak, sih? dia ngomongin perempuan Oh, ini, iya. Cep. Banyak salah gitu maksudnya. Maksudnya bagaimana nih? perempuan Lu sama banyak jodoh. salah sama selfie apa gimana? Saya nggak ikut-ikut kalau itu, nggak ikut-ikut. Iya, iya lanjut. Dia mah perempuan Tadi. mulu. Iya, Iya pokoknya perempuan mulu dia. saya jadi lupa Tuh. nih. Jadi lupa nih. Intinya gini, nggak semua orang tuh suka sama kita. Bener Ji, Ya kan? itu Nggak semua iya. orang. Oke. Kita nggak suka sama orang, tapi orang juga nggak semua orang suka sama kita. Ya kita berusaha memaafkan dia, benci kelakuannya aja. Orangnya tetap silaturahmi. Tetap silaturahmi. Jadi kalau orang yang memandang kayak pandangan tadi tuh, Ji, penilaiannya udah subjektif ke orang tertentu gitu, itu sebenarnya nggak bagus juga, Ji. Nggak bagus. Nggak baik. Nggak baik. Nah, tapi gue ada pemahaman lagi. Kita udah membedakan ya antara mungkin dalam artian pekerjaan sama pribadi ya. Ya. Pekerjaan udah dikasih tahu begini. Tapi secara pribadi tetap aja merengkel juga gitu. Udah kayak celeng dah lah begini aja ya kan. Kan kita jadi susah ya. Iya. Jadi kita mau memaafkan yang di sininya ini terbentur dengan pribadinya yang sama juga Iya. begitu. Nah, Boleh itu hal seperti itu ditegur untuk pembelajaran dia. Boleh. udah Ditegur. ibarat kata ya kita udah tegur nih secara pekerjaan. Nah, tapi secara pribadinya sendiri banyak orang yang berkeluh kesah nih. Gitu. Iya. Karena sifatnya dia tuh begini loh. Jadi sifat secara pribadi sama ini tuh Berbeda. seimbang, Seimbang. sama gitu. Nah, gimana cara maafinnya Ya gitu. boleh, teguran itu boleh terjadi, kasih efek jerahnya sedikit, nggak apa-apa, agar dia bisa berpikir, wah apa Nah. yang saya lakuin ini salah. Nah, masalahnya nih orang nggak punya pikiran. Coba itu bagaimana? Ayo. Jawabnya kesini aku ujep, maksudnya ujep gitu. Emang gak kayak pikiran ya kalau Kalau dia. dia nggak punya pikiran berarti sedikit gila. ODGZ ya, bukan boleh gila, ODGZ dong. Nah, sampai gue nyebut ya apa? Kalau gue sama teman-teman gue, dasar celeng tuh orang. Dan celeng kan dulu lurus aja, manteng belok nggak bisa, apa nggak bisa. Iya, tapi kalau ini ya kita jangan bosan untuk memberitahu dia. Ibarat kata nih kalau misalkan kita lihat
air turun ke batu nih, pelan-pelan, itu kan lama-lama akan berbekas. Terkikis juga. Iya, berbekas, terkikis. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk kasih tahu dia, ingetin dia lah hitungannya. Seperti itu. Kalau kitanya udah bosan, kita berarti putus asa. Tuh. Sebenarnya bukan masalah bosannya sih, Ji. Kalau dari gue tangkap ya. Malas ngomonginnya ke dia Nah, ya gitu. itu sama malas sama bosan itu kan emang beda tipis. Iya, Beda masalahnya tipis. ya itu kembali lagi ya, maksudnya secara profesional nggak bisa, secara pribadi juga nggak ketemu. Nah iya kalau udah Suwe beberapa banget kan tuh udah begini beberapa jadinya. kali ya kan nggak bisa berubah ya ada efek jerah misalkan kasih SP atau bagaimana ya kan Kalau dia bawahan kita. itu atasan Enggak. Apa tuh? Ya, maksudnya kan lu bilang kan SP. Iya kalau bawahan. Kalau enggak kan, ya kan bagaimana ngasihnya? ya kalau nggak kita bilang sama atasannya Eskalasi ke eskalasi atasan. ke atasan kan banyak jalan jadi coba kalau kita kesel sama dia begini ya kita yang capek dianya bodoh amat kita doang yang kesel kan ada semuanya tuh ada jalan keluarnya Iya, iya, iya. itu intinya ya Alhamdulillah sih, Apa? gue eskalasi das. nah itu kan berarti kan ada jalan keluar ya Cep ya Iya. iya ada jalan keluar semua tuh Cuma ada jalan maksud keluar. gue gini, sebenarnya tuh gue nggak mau kayak gitu. Karena apa ya? Ya kita kan sama-sama mencari rezeki orang Iya, dan nggak mau betul. matiin rezeki orang. betul Tapi nih orang nggak sadar-sadar diri, baik dari profesional atau personal gitu loh. Ji. Nah kalau udah profesional personal udah nggak bisa nggak ketemu kan kita harus eskalasi kan. ya betul Nah kalau udah eskalasi kan akhirnya nanti kan keluarnya pikirannya yang jelek kayak wah dia begini nih sama gue begini kan. Padahal harusnya dia mawas diri dong. nah iya seharusnya kan gitu. seharusnya seperti itu kalau kita misalkan udah diekskalasi akhirnya out dah Heeh. ya seharusnya udah out itu kan menjadikan pelajaran untuk dia Betul. kedepannya tuh gimana gitu. Mm-mm. Kita nggak bisa bilang wah dia kesel sama itu udah biarin aja Cuma alhamdulillah aja sampai sekarang belum ada perubahan. belum ada perubahan ya memang tabiatnya seperti itu Iya dah bodo Tapi amat. dah. hati-hati lu. Itu kan kasusnya Agus yang disiram air keras matanya. Siapa? Yang Agus nggak bisa ngelihat. Ngapa tuh? Nah itu kan Gua gara-gara ikutin. begitu. Iya, begitu. Dia karena kalau menurut si tersangka ya, yang jadi tersangka, si Agus ini eskalasi ke atasan berlebihan. Jadi dia dianggap mutusin rezeki orang. Nah justru itu harusnya itu orang bersadar diri dong. Nah ternyata itu orang kan yang di tengah jalan langsung nyiram air keras ke si Agus. Yang Agus sedih. iya Agus Gitu. sedih. Agus sedih loh. Jadi hati orang tuh nggak ada yang tahu. Iya. Nggak ada yang tahu Gak dia ada yang tahu sendiri. betul. Makanya ada hari raya maafin terus suruh ngapus tadi. Apa siapa Ya itu. apaan Yang Hapus tadi chat bilang- ini. Hapus chat inian. Anuan. ya biar nggak ketahuan Anu, wes. biar nggak Kok lu pada tahu sih? Pengalaman ya? Enggak pengalaman. Tadi soalnya ada kisi-kisi sedikit. Ada yang statusnya begini-begini itu harus dihapus gitu. Biar nggak ketahuan katanya. Gue udah datang belum tuh? Kayaknya sih belum ya. Pak. Dateng, belum. Bukan ente bukan. Bukan Bukan ente ya, bukan bukan. saya. Yang belum datang itu, Oh, ya yang kan? belum Iya kan gitu. Lah, kok gue jadinya? Gini tuh sih. Aduh. Nah, mumpung lebaran, kebiasaan lebaran lu ngapain? Gua untuk di tahun Tradisi ini, lah. tradisi. Iya. Mana ya kalau gue ya? Ya kan pada umumnya tradisi Pulang kampung. Ya sebagai seorang anak pulang ke rumah orang tua gitu kan. Nah terus maaf-maafan di rumah orang tua gitu Ya, kan. ngumpul lah ya. Ngumpul. Ya. Nah berhubung gua ini tahun ketiga nggak ada orang tua udah. Ya jadi gua biasanya ke rumah abang gua yang dituakan gitu. Jadi Si sih Bang gua, Iman ya? Jadi beberapa tahun belakangan ini ya gua ke rumah Ke abang Priok gua ya? ke Priok gitu. H+2 lah, apa H+1 biasanya gitu. Berarti hari H sini aja. Harusnya ya udah. Begitulah emang mau nggak Nggak mau punya kampung, diterima gitu. Karena ya gua sendiri nggak punya kampung, istri gua emang nggak jarang punya tradisi pulang kampung gitu. Bini lu jarang pulang ya? Jarang Hmm. gitu. Padahal enak tuh touring
ke rumah bini lu? Ya enak kalau ada uangnya. Ngapain jadi udah Iya. uangnya lagi? Masalahnya sih kan di Safar jauh nih sih, kan Kamu di mana? di Jepara Nah, ya. istri. Pantura deket. Udah deket itu mah. Kan dikit lagi pakai X-Max. Ya. Boncengan nyampe Jepara buset. Pinggang sakit. Pinggang Pak Haji punya X-Max nih, pinjem aja itu keren. Tuh, pinggang sakit juga. Udah gitu dompet kosong juga pasti. Aduh. Kan dapat THR. Nah, ngomong-ngomong THR deh nih. Entar dulu, kebiasaan belum. lu. Oh, Itu THR. Oh, THR semangat nih, banget kalau nih. THR kita nanti Semangat malam. banget. Yang THR-nya dari Hong Kong apa ya? UMR Hongkong. UMR Hong Kong. Ntar kita bahas tuh THR. Nah, Tadi lu ngapain ya lebaran? Tradisi. Iya. Ya. Habis sholat Id pulang maaf-maafan. Ya sungkem. Udah abis itu paling nyekar juga sih ke kakek. Ya karena bokap nyokap masih lengkap kan. Bokap nyokap lengkap, kakek yang udah nggak ada ya udah kakek dua-dua dari nyokap bokap. Nah, itu paling hari H yang gue lakuin tuh itu. Lu Ji? Saya Hmm. ngapain? Lah, mau nanya tradisi lebaran. Tradisi lebaran. Ya, Oh, tradisi lebaran saya. Ya bukan. Pertama ya guyur nih. marah mulu. Pertama nih, Eh, tradisi lebaran ya sholat Id. Sholat Id. Iya, bisa latih maksudnya. Sholat Id pulang. Eh, Ya sama saya sama Pandi. Saya tim piatu. Sama kita juga ya tim piatu. Ya kan Jangan adu-adu begitu, sama kita ya tim saya piatu. tim piatu. Jadi saya ya habis lebaran-lebaran ketemu saudara-saudara, saudara semua kita lebaran dan kita bareng-bareng ke Makan. makam keluarga. Di sana kita Di mana tuh? deket rumah juga. Iya. Terus Kita di sana kita doa, kita baca Yasin. Itu satu tahlil, tempat nih, Ji? satu Berarti tempat. keluarga? Iya. Di situ ada jadi baca Yasin, tahlil, doa gitu. Di situ pun kita sama-sama maaf apa lagi dan berkumpul semua. Kalau Ani kan makam almarhum ibu di Depok, almarhum abah kita di sini. Mm-mm. beda Bareng jadinya. dulu. Jadi beda tempat gitu. Ya abah dulu. Abah dulu. Kalau gua biasanya tuker-tukeran Ji setiap tahun. Makan. Kok makan sih? Iya apa? Kan kalau ente mah kan gak jauh dari itu. Nggak ceritain. Jadi kalau bini Ane kan Sukabumi, Ane kan Surabaya Klaten. Surabaya Klaten, Neng Hmm, Surabaya. Jadi biasanya tahun ini ke Surabaya, terus pulangnya mampir Klaten. Tahun besoknya ke Sukabumi. Itu biasanya. Cuma karena udah yatim piatu juga sama lah. Udah 2 tahun 3 tahun ini juga nggak pulang, pulangnya ke Sukabumi terus. Gitu, karena mertua masih lengkap. Gitu. Ya, tapi kan momen-momen seperti itu kan sebenarnya kan enaknya kita silaturahmi. Cuman ya alhamdulillah dengan kemajuan teknologi kita bisa Video call. video call atau telekonferensi bareng-bareng seperti itu. Masalahnya adik kandung saya juga udah nggak di Jawa, Gimana? Yonggol. Ya udah deket juga maksudnya. Jadi Iya. paling dia datang ke tempat saya. Gitu. Biasanya kan kalau orang-orang Betawi ini Heeh. ya kan ya datang berkunjung itu kepada yang lebih tua dulu. Iya, yang lebih Iya, tua. yang dituakan. Yang dituakan gitu. Di situ minta THR deh. Nah, THR mulu dah. nah, setelah itu baru ngomongin THR. Itu bener. Jadi THR iya, jadi kalau tradisi apa? apaan? Istri Ane THR itu ponakan banyak banget. Ngap gua sampean. Baris dah. Oh, THR gituan deh. Jadi THR Jakarta sendiri, Sukabumi sendiri. Jadi lu menyisikan lah tuh. Bukan Untuk menyisi, berbagi. lenyap Maksudnya Pak. apa sih THR Jakarta sendiri? Iya, keluarga Jakarta sendiri, keluarga Sukabumi sendiri. Beda orang tapi. Beda orang lah. Oh. Gitu. Ayo, banyak dah tuh ya. Kemarin gue hitung tuh ada 70-an lah. Waduh, satu orang berapa tuh? Kocak. Ada dah. apa itu? Iyalah. Kan mau jadi ini juga ponakan gue. Mau jadi ponakan gue juga, gila kali ini orang ya. Ya, lumayan. Karena anak aneh ini serius juga. Iya bener-bener.
Kita belum Gitu. punya anak jadi nggak ada Kalau yang satu orang gitu. 100.000 apa nih? Bela-belain aja. Sama sembako Iya, gitu. Untungnya nih ya. THR-nya kan 2, saya sama istri kan sama-sama kerja, jadi THR-nya Double? lumayan. Double berarti? Double dong. Nah, berapa nih? Ya nggak tahu. Ente belum punya anak ya? Ya kesian berarti. Enggak, kasihan banget lagi. Ini pada belum punya anak. Belum punya anak juga? Berarti aneh doang ntar ke rumahnya. Ya. Ngajak anak-anak. Udah sono, mama bos. Tapi hari pertama masih di Jakarta aja. Biasanya H+1 baru ke Sukabumi gitu, ke villa. Belum pernah ke villa ya? Belum. Ntar lagi ke villa. Ini udah pernah nih. Saya belum. Enggak pernah diajak. Gue sih belum, iya nggak diajak. Nggak diajak ya enggak ya. Masa kita kan ini ya. Lu nggak usah ngomong nggak diajak, lu susah respon. Tradisi lebaran itu biasanya kan bajunya baru. Ininya Enggak baru. juga. Oh, Wah. bukan masalah baru Ji. Kalau keluarga gua seragam. Ya iya. Dia kan seragam beli baru. Saya juga sama. Tapi tiap tahun berubah mulu. Nah, Betul. Enggak, ukuran gua kegedean. Nah, itu kan balik lagi tarbiyahnya nggak jalan tuh Ji. Iya Ji. Nggak jalan. Makanya beberapa tahan dulu. Makanya beberapa tahun terakhir ini gua pakainya ini mulu, kagak muat soalnya. biasanya habis puasa tuh kan turun. turun Bang. Iya, setelah iya, Ramadan naik. itu turun. Jadi tuh Ramadan kemarin dibilang puasa. Turun. turun. Tapi lebaran pertama balas dendam. Nah itu yang mas dendam itu mas langsung naik. Iya, nggak ada Kalau lagi. nggak mungkin kan mas. Kalau misalkan lebaran pertama. Iya, prosesnya di pertanyaannya Ramadan turun, itu. turun. Cuman 200 gram turun. Kayak daging steak 200 gram. Iya, masuknya 5 kilo. Ya wajar jadinya. Nah pertanyaannya kemarin puasa nggak sih? Wah, salah. Suwe banget aja. Tapi emang main uber-uberan aja itu, size baju. Iya. 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 Lowong nih, 200 gram turun. Pas lagi ini kayak kenceng amat turun, 5 kilo yang naik. Gitu. Nah, tapi kalau lebaran kan kita kan pasti ada makanan jagoan lah ya. Favorit makanan favorit. Jagoan dulu esensi lebaran itu sebenarnya buat apa sih? Nah, coba dah. Esensi lebaran itu Esensi kan lebaran kita tuh sama-sama apa? kan gini, saling memaafkan. Hmm. Ibarat kata kita memulai baru nih dari nol. memulai lebaran Kalau baru. Kalau kata orang pom bensin Mbak Mulai dari nol ya. dari nol ya, gitu. Nah dari situ starting Pertamina. di Pertamina Oh, enggak iya. ngomongin. Loh kan gua nggak ngisi Pertamina. Saya Makanya kan gua ngomongnya ngisinya- Mbak Gua nggak Pom ngisi bensin. Pertamina, gua enggak. Enggak, saya nggak ngisi Pertamina. Ya, lu doang ya Saya Pertamina. ente. Aku bensin aja. Bensin Madura. Ya mulai dari nol, hitungannya mulai dari nol. Lah semuanya kan di hari Fitri itu kan hari yang suci, hari yang sakral sebenarnya untuk saling memaafkan satu sama lain. Artinya kan kita itu memulai lembaran baru nih. Ya, betul. Ya, kan memulai lembaran baru. Jadi kita ya usahakan untuk saling memaafkan. Ya, oke. Saling memaafkan esensinya gitu. Jadi baru semuanya ini kita baru dari keimanan kita baru ya syukur-syukur tarbiyah kemarin kita di bulan Ramadan itu nyangkut sampai sekarang dan bisa menjalani bulan-bulan selanjutnya Lebih baik lah ya. lebih baik keimanan kita dari jarang sholat 5 waktu masih bolong-bolong menjadi sholat 5 waktu. Tapi gue punya temen Ji, Apa tuh soalnya rajin banget. terus Puasanya kagak selama Ramadan kemarin. Depan lu tuh. sholatnya rajin Heeh. puasanya kagak. Depan lu tuh. Wah itu kan wajib ya ganti kemarin di Kaos putih di tuh. episode kemarin kan dibilangin tuh ya kita bayar fidyah bayar ya ganti Iya. kan itu kewajiban Iya makanya. kewajiban Tuh, mau dengerin, berapa Len. lama pun berapa banyak ya ganti itu ada Kakinya hitam kewajiban banget lagi. ganti diganti tuh jadi salah satu keimanan kan puasa nambah Tuh. keimanan Masalah ya besok. jangan Tapi Ji, apa pertanyaan nih untuk kaum hawa. Kalau misalnya kayak tadi tuh, mereka kan halangannya karena memang tamu bulanan ya. Ya. Nah itu tetap Ji, mereka harus ganti fidyahnya Ji. Ya tetep. Kan mereka bilang kan itu uzur emang tamu bulanan. ya tetep lah Tetap Karena berarti. puasa iya Vidya tetep, ganti puasa tetep kan. Double berarti. Berarti sebulan itu mereka kalau taruhlah 5 sampai 7 hari ya Ji. Ya Jadi tetep. bayar tuh 7 Ji.
bayar. Pas kita bayar zakat fitrah tuh di Mood akhir biasanya Ramadan. kalau mereka itu mood. Nantinya mood pada saat mau bulan puasa itu bayar puasa dulu, nanti ini Iya. mood ngasih biasanya sembako tuh di satu majelis taklim atau di musola di pengajiannya. Ini mau bayar mood nih. Sekian moodnya begini mau ngambil berapa gitu. Kok ada ngambil berapanya gimana sih? Ya iya, nggak terlalu diwajibkan untuk bayar dia. Oh gitu. Biasanya mereka itu mood gitu. Kan setahu saya vidya yang biasanya saya dan keluarga lakukan, kalau memang di bulan puasa itu ada salah satu anggota keluarga, apalagi kemarin masih ada orang tua gitu, mereka nggak puasanya emang karena keadaan sakit, Iya, itu. gitu kan. Jadi kita hitung tuh kemarin mereka sakit di bulan Ramadan berapa hari, berapa ninggalin kali, iya. puasa gitu kan. Nah kan yang setahu aneh kemarin yang begitu tuh Ji, ganti vidya ya kan. Betul. Kalau itu kan biasanya mereka tuh mood itu kan nanti kan dari itu kan ada berapa nih mood misalkan nilai 55.000 saya ngambil 2 atau 3 meskipun harta dia pada saat tamu bulannya 7 dia bayar cuman 3 atau 2 ya Nggak apa-apa. Tapi Oh emang boleh gitu? boleh tapi Ilmu mengganti baru tuh berarti. mengganti puasanya ya sesuai dengan Sesuai yang sesuai kalah dengan kemarin. kalah kemarin gitu. Oh kalau yang kaum Hawa itu ya. Kaum Hawa kalau ente mau begitu jadi besok pakai rok. Tuh, Pal. Lah ngapa jadi gua lu? 30 tuh kali ganti Anjir. mood lagi. Ganti mood ya. Mood, bisnya mood. ganti Mereka videonya 30 kali berapa tuh? Ya saya ngomong begitu ya ngapain sih? Dia nih ketawanya senang banget senang. Iya, karena kan kalau Berat naik kan tuh kan, lebaran. vidya itu kan nggak bukan syarat buat mengganti. Kan kayak seperti kemarin kayak di Iya, episode puasa. kemarin kan, bukan mengganti puasa. Kalau misalkan kalau nggak puasa cuma bayar vidya doang ya enak banget. Nah, iya baru semua kagak ada yang puasa. Kagak ada yang puasa bayar vidya aja. Betul. Begitu. Malah kan kalau orang-orang maksudnya orang meninggal kan ada juga bayar vidya kan. Ya kan. Beberapa ulama itu ya cuman formalitas aja Formalitas sebenarnya. kayak kira-kira mereka beras, sakit kan. nih apa ninggalin sholatnya itu dihitung Iya, Ji ya. itu nih beras sekian ini itu ya cuman itu doang. Ya kayak kemarin aneh lah ngalamin pas almarhum ibu Umi aneh nggak ada. Memang ngeluarin tuh Ji Iya, beras. vidya betul. Vidya buat biasanya aneh bagiannya selesai sholat ini kemarin. Ini aja. Sholat jenazah itu simbolis ya. nanti habis 7 hari aneh bagi-bagian Nah, kayak gitu. iya, seperti itu ya. Vidya caranya yang iya. benar-benar kita hitung Iya, lah gitu. Ini buat pahalanya buat Simbolis sholatnya yang dulu ya, ditinggalkan iya, sekian. Ada beras nilai berapa liter Ya, gitu. misalnya nih setelah sholat jenazah selesai, aneh misalnya dari satu karung aneh bagiin seadanya dulu tuh Iya. buat para yang nyolatin. Iya betul. Nah, ntar di habis 7 hari baru tuh kita hitung bener-bener apa kita ngeluarin 2 karung, 3 karung gitu. Dan kita juga kan niatin itu buat sodako juga. Betul. Betul tuh apa? Jadi itu benar-benar emang ada tuntunannya ya Ji ya. Bukan sekedar budaya aja berarti ya. Tapi diiringi sodako tuh nggak apa-apa juga. Bukan diri niatnya sama Niatnya itu sodako. sodako. Tuntunannya emang ada seperti itu dikeluarkan Iya, fidyahnya. tapi kan kalau seperti ini kan memang ada, tapi kan ada yang tetangga-tetangga kita yang sama agamanya cuma tidak melakukan. Ya. Itu biarin aja, itu urusan mereka. Gitu. Ya ininya masing-masing lah ya. Ini masih tapi tuntunannya ada kayak contohnya kita baca Yasin, katanya hadisnya doib, surat Al-Kahfi harusnya nggak usah baca Yasin, itu biarin aja. Karena hadisnya Beda-beda. itu ada beda-beda. Meskipun hadis doib itu masih insya Allah masih nabi, ya kan. Cuman intinya hadis itu kan lemah. Kita kan nggak dari beberapa hadis itu tidak bisa memusahkan hadis itu semuanya. Gitu. Gitu, jadi. Tapi hadisnya banyak. Jadi kepada orang yang nggak pro di acara seperti tahlilan itu, ya biarkan. Biarin Jadi, aja, nggak usah pakai di ini, biarin. Nggak pernah ngurusin gua Nggak kalau usah ngurusin, yang penting kita melakukan. Tapi dengan catatan dengan tidak memberatkan keluarga, Keluarga ya. betul. Iya. tapi Kita kalau- ada ya kalau- mau ngeluarin silakan, enggak ya udah Iya. balik lagi. Tuh seperti hal. Terus apalagi Ji esensi dari Idul Fitri? Ya tadi kan Udah. udah, ya kan. Ya Idul Fitri berarti ya makanan enak. makanan enak. Berarti menu favorit bro ya, di saat favorit. lebaran. Favorit Nah dari dia dan nih yang masih emak bapaknya masih ada. Ya, apa tuh?
Apa yang biasa dimasak menyokapnya? Ya tradisi buat orang Betawi mah sayur godok. Ya godok. Bahasanya tuh Sayur godok. Itu sayur kelapa ya kalau kelapa santan gitu Nyoy ya. Sayur Kok sayur paya. kalau nggak Pahaya labu. iya kok kelapa sorry. Gue lupa. Sayur godok Betawi lah ya. Biasanya pakai paya kalau enggak labu. Ya. Paya atau nggak labu. Udah ngecas sih. Udah ngecas. Bukan ngecek. Apa? Enggak, saya godoknya Opor. bingung mana gitu. Opor apa? Inian semur. Semur pasti. Semur. Semur apaan? daging. Buaya? Semur daging. Wih, buaya serem banget semur buaya. Hmm. Masih cicak. Berarti apa lagi? Opor Ya, ada juga tapi. opor pelengkap sih badan. Opor biasanya buat anak-anak yang gak terlalu suka semur tuh ya. Betul. Ya, Tapi emang intinya tuh sayur godok. Godok, semur. Oke. Iya di Betawi biasanya sayur godok ya. Godok. Lu bro, sekarang gimana bro? Gua ya tinggal nungguin kiriman dari dia aja. Masa ya kagak ada pikirannya. Kenapa gue nanya Ji? Soalnya dia kan yatim piatu. Iya. Terus istrinya juga udah yatim piatu juga kan. Nah, terus siapa yang masakin kan gue tanya. Ya maksudnya masak lah. Nggak Iya. mungkin nggak masak. Ya Ya istrinya itu lah buktinya atau dianya. nungguin kiriman dari Ucep. Iya. Masa dari tetangga? Masa ya gua kepengen gua masak sendiri gitu ya. Iya, Nggak boleh, ya Cep. minimal lah ya. Satu, Minimal, gua Kak. nggak bisa masaknya. Nah, Dua, ya menurut gue ini kan momennya Yang lebih dekat juga di ya. Iya, maksud gue momen gitu. Memangnya orang tua yang memasakkan gitu lah. Gitu. Jadi gue menganggap kebetulan gue menganggap orang tua dia kayak orang tua gue gitu. Nah. Enggak, tadi lu bukan orang. langsung kayaknya benci banget bucet. Enggak, tapi kan secara ini kan kalian berdua masih saudara kan? Iya. Enggak ada salahnya lu berbaginya yatim piatu ini. Iya. Iya. Jadi gue langsung masang status kalau emang ada kirimin dong. Itu mas status Mas Didi itu. Kalau ini beda. Kalau emang ada kasihin dong. Kan intinya gini, kalau misalkan tetangganya kebauan ya bagi. Iya. Emang harus gitu ya? Ente pas lagi mulai masak nih biasanya kan sehari atau 1-2 hari sebelumnya. 2 hari atau sehari sebelum lebaran kan. Ente pura-pura main. Mau gitu ya. Biar kalau kebauan, Nyium, pasti bagi. Kalau nggak dibagi mah kebangetan. Betul. Tapi emang kalau tetangga nyiumnya dibagi, harus dibagi. emang harus wajib dibagi. Ya iya dibagi. Tapi kan kita nggak peka. Hmm. Tadi kan ada yang bertanya tuh, rasa tadi dari rasa. Terus, Iya kan, rasa itu dari Tuhan Rasa dari katanya. Tuhan, iya. Itu sebenarnya kalimat penyanggahan. Rasa itu dari Tuhan, tapi rasa itu apa sih? Lah, nggak tahu no. Rasa itu apa sih? Yang tadi contohnya, ya kan? Nih ketika orang masak, nih kita Bucep lagi masak nih, si Pandi main atau deket rumahnya, si Pandi ini nyium baunya nih. Nah, yang tadi kembali rasa. Nah, rasa dia kan pas nyium Iya. lagi. Udah. Jangan main dah berarti. Dan ini ada quotes yang menurut gua oke nih, Nyo. Apa Jadi tuh? di suatu kesempatan Habib Ja'far Ya. ditanya, jadi Beb, kalau misalnya menurut ente musik itu haram apa halal gitu? Terus Musik yang haram itu adalah ketika suara sendok dan garpumu terdengar oleh tetanggamu yang kelaparan. Nah. Wih, jelek. paham nggak maksudnya? Kedengaran nggak? Ya, Gimana sih? emang gak peka nih, Ji. Emang nggak peka. Gimana Tadi kan Coba saya kasih tahu nih. Nah, Berarti tentang rasanya kurang. rasanya tadi kan rasa kita ngomongin rasa nih. Oh, iya. Ketika musik yang paling bagus, Musik yang haram. haram, ketika Sendok dan sendok dan garpumu garpumu terdengar di oleh tetanggamu yang kelaparan. Maksudnya apa? Ya, Nggak ente ngerti makan dia, nih, nggak makan ngerti nih. dia. Masak, Nggak ngerti dia masak bengong banyak, dia. masak banyak, ya kan? Masak banyak nih. Masak banyak. Nah, bau dari masakan ente dan keluarga ente kecium di tetangga ente. Dan ente nggak ada peka, nggak ada perasaan untuk memberi mereka. Nah, itu haram buat makan buat Dikit, ente. masaknya dikit. Penting banyak besok masaknya. Ditegesin dikit. Keluarga lu Betawi banyak. Nores. Enggak, emang gue lagi marki aja. Emang gue ngerti katanya. Susah emang. Kalau udah merki mas bisa. Itu kelasnya. Berarti bener kan? Secara profesional nggak ketemu, personal nggak ketemu. Nih contohnya nih. Itu merki itu kelasnya di atas ini nih. Di atas Apa tuh? pelit standar lah ya. Ya, standar. Di atas pelit nih
perhitungan. Ya pokoknya Merki ini udah top tier lah. Di atas play itu buntut gasir. Buntut gasir. Buntut gasir nih orang. Gitu. Di atas buntut gasir, pol kuning kalau Aduh. Buntut gasir itu apa maksudnya? Emang orang Betawi? Ani kan nggak tahu. Ani kan orang Belanda. Tadi kan dia bilang Ani itu orang Belanda. Tionghoa. Oh iya Tionghoa, orang Tionghoa, campuran Belanda. Belanda, terus Menir panggilannya. Menir. makanya menir sama kopingo begini. Menir dong. Ada yang nanya lagi kok Menir Tionghoa nggak sipit. Aneh gini sipit. Nah ini sipit nih. Iya. Ngecek loh. Ngecek ya. Ngecek nyocok bodo amat. Gitu. Jadi gitu Ji. Terus kalau tradisi tempat tuh makannya apa? Biasa aja kalau kita. Apa? Yang pastinya Sayur godong pasti. enggak. Enggak apa? Kalau di rumah. Nah, ini beda nih. Apa? Kok beda sama aja tuh. Iya, beda. Cuman bedanya Soalnya aneh gua nggak ada sayur godong juga nih. nggak ada sayur godok. Paling itu ya tadi apa sih Semur. daging, semur, rendang, Rendang. sambelan kentang. Oh, Iya, sambal goreng hati maksudnya. Kentang balado gitu. Dia sambal goreng Iya. hati. Ya, Ya sambal sejenis goreng dah jadi gitu. seperti itu. Ya udah paling gitu-gitu doang. Ya Kalau sama sih. kalau tupat ya enggak sih aneh. Enggak. Karena Oh, Kayak nasi tuh berarti. Tupat Pakai gue nasi. suka banget. aneh enggak tupat. Dulu kalau masih ada orang tua masih ada tupat. Dulu tradisi dulu itu dari kakek dari ibu itu tupat sama lepet. Ngerti lepet nggak? Betawi Tahu. pasti tahu lepet. Yang makan Yang nasi agak lepet. panjang. Iya. yang makanya diikat-ikat tuh dia. pakai gula makanya tuh. Itu. Dulu Biasanya ada. ini Isor, lepet tuh isor. inian kacang ya Ji. Ada kacangnya lepet. Enggak lah. Enggak, Enggak. kayak Ada. kayak ketan Kayak ya. kayak lupis cuma di ketan Iya, panjang gitu. Makanya tetep Modelan gula. lemper. Dulu itu dari kakek ibu tuh bikin tuh. Kalau di keluarga saya sih nggak ada yang namanya tupat itu nggak ada karena Enggak deh. jarang sih. Enggak, kalau gue sama sih. Sambal goreng hati, Kentang, kentang sayur hati, godok, sayur- opor. apa ya? Apa? sayur godok, Sayur godong, semur, semur, dagingnya di semur. opor. Oh, berarti dagingnya nggak direndang. Hah? Dagingnya nggak direndang kayak Jopik. Dagingnya enggak. Semur doang. Dagingnya dijemur. Semur doang. Kalau kecuali ya Kayak itu tadi ketupat juga, Itu Bang. biasanya begitu segini. rendang, semur Berarti dua macam Tadi. ya Jopik dagingnya. sama Main ke rumah dia besok. Iya. sama Dagingnya ada dua macam. Kentang, Iya. kentang itu. Ambelan kentang namanya. Tapi ada satu Ji yang biasanya nggak pernah absen tuh. apa tuh? Kacang mete. Oh, itu absen sih kalau di keluarga gua. Sama, ini juga absen. Kacang goreng biasa Kacang goreng tuh biasa. baru ada. Gua ada sih. Di place. Kalau gue yang goreng biasa malah enggak, tapi mete sama pakai bawang goreng. Kalau alhamdulillah aneh istri itu kadang itu yang namanya kue-kue itu bikin sendiri. Cuman kalau dia itu bikin pasti jadi diumpetin. Aduh, dimakan diri. Bukan dimakan sendiri. Dijual. Bukan juga. Karena dia pengalaman dia pribadi. Ya, dia kadang habis traweh nih bikin kue, Hilang. ya kan? Aneh pulang nih sama anak-anak aneh nih. Jadi hilang. Sekarang dia pinter. Dia Diumpetin dulu. bukan diumpetin. Kadang-kadang pada diamanin ya. saat kita traweh, dia bikin kue dia nggak traweh. Pas kita pulang udah selesai. Oh, nggak Pasal ketahuan. katanya udah bikin kue emang mana? Ada mana? Kata Ani gitu. Iya. Ada dah pokoknya terakhir barang gitu. Tapi Iya, Bang, iya, banyak kue keluar gitu. Kalau Istri itu aneh ntar tuh. abis pas lebaran udah kagak ada tuh. Begitu, Kalau dulu udah seperti ditongolin. itu, Gitu. dulu seperti itu. Jadi Iya, istri dulu belajar ya. Iya, belajar pengalaman pribadinya dia lah hitungannya. Kita diumpetin. Iya. Gue kalau kue-kue beli mulu. Beli Dapat dari kantor juga kali dari lu. kantor kan. Enggak. Aduh, Atau hampers kiriman dari rekan-rekan kerja gitu. ada sih 1-2. Ada. Ya alhamdulillah beli kalau ada duitnya. Kalau kita mah kan nungguin THR dari dia ya. Iya enggak, Cek? Nah, dia belum ngomong THR nih. Ngomong-ngomong THR, Nah, Ini kue udah nih, kue. kue udahlah. Udah, udah. Nah, ngomong THR nih apa? Tadi Mas Didit UMR apa nih, Mas? Hongkong. Ini oh, UMR budak korporat. Wah. UMR lokal lah. Karena bertiga ini THR-nya beda-beda Ji. Udah. UMR lokal. Kita dari latar belakang yang berbeda juga.
Saya pekerja kalau kata anak sekarang nih budak korporat, budak korporat yang emang mengacu kepada UMP DKI. Iya. Nah di tahun ini saya fix nih Di bawah UMP. di bawah UMP. Loh, kok bisa? Ya karena belum ada kebijakan untuk naik gaji. Enggak, maksudnya gimana? Ya. Kok THR-nya enggak UMP? Enggak Bu, maksudnya resmi jadi pekerja yang bekerja di bawah UMP sekarang gua. Kok diturunin malah? Bukan turunin, UMR naik. Nah, gue yang nggak naik gitu. Karena Bukan dari kata-kata saya, Pak. dia nggak kenapa maksudnya kok bisa begitu? Ya nggak tahu, mungkin Kebijakan ada aja itu ya. kebijakan ya, who knows lah. Ya tapi menurut temen gue itu tadi ya itu kalau lu kan kalau dia nih pekerja Ji, Iya, tapi UMR-nya dia ikut Hong Kong gitu. Hongkong Saudi sebelah kayaknya. mana sih? Saudi. Hongkong sebelah mana? Saudi ya? Saudi mana? Gedean Hong Kong Ji masih. Oh, gedean Hong Kong. Ya Saudi tuh rate-nya kira-kira 15 lah. Kalau Hong Kong tuh 27 sampai 35 gitu. Masya Allah. Masya Allah. Amin ya Allah. Mas Rio denger ya. Amin ya Allah. Mas Rio, kalau butuh staff baru boleh selamatin kita Mas Rio. Berarti kalau Nah, kan lu Iya. ini kan UMR lokal, Ya. interlokal. Nah ini pengusaha. Antum berdua nih pengusaha bagaimana itu? Kan pasti kan bukan dapat THR tapi malah memberikan. keluarin THR. Dan kebijakan sekarang ya ekonomi lagi nggak baik-baik saja nih. Gara-gara perang. Ah, nggak usah Ya dibahas kalau dah. dibilang perang bukan perang lah, memang nggak baik-baik saja, daya belinya turun Ya. semua. Jadi dalam artian kebanyakan ini lebih banyak ke urusan perut dibanding yang lain gitu. MBG kan membantu dong. MBG kan membantu. Ya nggak membantu MBG. Wah, kayaknya dari pemerintah parah berarti. Pinggir curang nih. Salah ngomong saya. Aduh, bantuin apa Bucet? Nah, Angkat tangan. kita nih yang masih pekerja itu pengen tahu gimana sih pengalamannya kalian berdua itu kalau ada THR tuh bagaimana gitu ke Ya, THR nggak dikasih, gimana sih? dikasih, ya, Nggak ada iniannya. Kalau dibilang kita pusing ya pusing untuk ngurusin itu semua karena ya kita ya berusaha untuk memberikan. Tapi tetap prioritas THR ya buat karyawan ya. Ya tetap Iya, kita kan ada. prioritas. Sesuai porsinya lah ya. Iya. porsinya. Kalian kan berusaha di bidang yang berbeda ya kan. Udah ada porsiannya lah dan memang itu harus diusahakan ya kan. Iya. Mau nggak mau senang nggak udah senang kewajiban ya. Ya namanya tunjangan hari raya gitu. Dan yang ada THR tuh cuma di Indonesia. Ya betul. Di Makanya negara lain tuh nggak ada. Di Hongkong ada tuh. Kok nggak makanya ada? dengan ekonomi yang seperti ini nih ya. Tahu, Ya sambit lu. dengan ekonomi seperti ini Iya, kita untuk penambahan THR buat karyawan-karyawan kita minta bantuan dari yang THR UMR Hongkong. Gitu. Wih, Kalau di Hongkong. Hongkong kan setahun 12 bulan Ji. Iya. Kalau di Hongkong kayaknya setahun 15 bulan. Nah, Loh, itu. ada suntikan dana kali ya? Ya, Ji. ada suntikan. Makanya kita sebagaimana yang memberikan THR minta tambahan dari yang UMR Ya, Hongkong. ntar kasih gitu. rekening aja Kasih dah, ntar rekening, selesai gitu, nih. selesai. Gue blok-blokin WA lu. Parah banget, parah banget. Nah, tapi sejatinya THR itu kalau untuk pengusaha itu memang wajib ya. Wajib Prioritas. lah. Iya, memberikan inilah. Soalnya ada pengusaha yang Reward. berpikir kayaknya belum pantas dan ini gue ngeluarin THR gitu. Ada. Tahu dia. Ini bener-bener. Enggak maksudnya gimana pengusaha belum siapa? belum Iya, siap. siapa? Yang ngomongin Ada tahu sih. tempat temen gue kerja, tempat kerjaannya bosnya ngomong gitu. Oh gitu. Lu ngomongin statementnya gimana? Padahal ya currency pemasukan ya so-so gitu. Nggak jatuh banget dan nggak naik banget gitu. Tapi kata bosnya gitu. Kayaknya gue tahun ini nggak pantas dong ngeluarin THR. Wah temen gue kan langsung tuh. Ungu mukanya langsung. Enggak. Kalau dia kayak gitu, itu wajib diadukan ke Kemenaker. karena Ya. THR itu wajib untuk semua perusahaan di Indonesia. Ya, tapi kan balik lagi ke mindset si pengusahanya itu, Bro. Makanya gue tegasin tadi, tanya ke mereka berdua, memang prioritas, ya kan? Mau kayak gimana pun lesunya
ekonomi, mau. ya memang itu harus diperhitungkan gitu. Itu Berarti kan ada kesadarannya itu mereka. buat kelas UMKM ya. Iya. Kalau apalagi kalau udah korporat itu udah harus banget Harus sih. banget. Gitu. Gitu. Gede nggak sih? PT-nya gede nggak? Gede kan sih, Mas? Iya iya iya. Balik lagi ke Gio nih. Tapi sebenarnya gimana ya? Kalau ngomong perusahaan itu dalam kutip mengakali gitu ya. Dulu waktu gua di BUMN Plat Merah tuh, ya THR-nya itu kan gua domisili kan di Jakarta sih, Bekasi. Tapi secara tanda tangan paraf itu kan di salah satu kota di atas Surabaya lah, Iya. ya kan? Yang jualan semen lah tuh, gitu. Nah, jadi UMR sana itu, jadi jatuhnya UMR gue tuh UMR sana. Nah, jadi Tapi dia kerja di Jakarta. kerja di Jakarta dengan tambahan tunjangan dan lain-lain, akhirnya melebihi UMR kan. Tapi kalau ngomong THR, ketemunya THR sana, gitu. Semen nih di daerah. Semen Padang. Kan udah ngomong di atas Surabaya. Oh, Gresik. Nggak usah diomongin. Holcim, bukan Iya, juga. Holcim udah kagak ada. Semen apa? Itu tadi udah ngomong dia. Itu kita kan nyambung-nyambungin biar nggak ketahuan gitu kan. Iya, Baru mah saya tahu. THR masih ada nggak? Hah? THR masih ada apa enggak? Lenyap nggak? Lenyap. Ya, namanya kita yang berada di bawah UMP gitu ya udah otomatis habis gitu. Nah, kalau gue tuh Ji, buka Excel udah keluar tuh nih, ponakan Jakarta sekian, ponakan Sukabumi sekian. Pokoknya kemarin gue hitung tuh ada 70-an tuh ponakan doang. Kali? Ya kali anggaplah 10.000 lah ya. Iya. Nggak mungkin. Ya kan anggap 10.000 ya udah berapa? Jadi 100.000 nih Ji. Betul ya, besok anak ente bawa dong. Besok dua-duanya bawa. Anak bawa dua-duanya 1.000, dua-duanya bawa. Tahu kayak dia tanya dulu nih. Stay-nya di mana? Di Enggak, sini. gue nggak kasih tahu. Dia udah bilang tadi Ji, hari pertama di rumah mertuanya. Nah, A+1 baru dia ke Sukabumi. Nah, Makanya jangan lupa tuh hari Haji. Iya benar. gue juga bawa keponakan gue. Iya iya bener itu. Ponakan kamu gede lu. Ajib aja. Enggak, keponakan gue ke rumah lu. Boleh tuh. Nah, jadi kalau THR gue tuh begitu Ji. Udah pasti hitung-hitungan tuh gue sama bini gue. Jadi buat keluarga Jakarta, Sukabumi, terus keluarga Surabaya atau Kediri yang masih ada gitu. Ya berarti tambahin lagi tuh buat anak aneh sama keponakannya Ujen. Nah, udah masuk list Ji aman nih. Masuk list aman. Ya udah. Udah. Berarti dia pulang dari Sukabumi udah pasti dapet. Iya. Nggak sisa ini mah lenyap. Kita janjian aja ya. Iya janji. Tapi kan seenggaknya kalau THR-nya UMR Hongkong kan ngabisinnya enak Ji. Iya. Iya, nggak ada yang dikorbankan Iya gitu. anggap aja sedekah. Iya, Ya, sedekah kan itu setahun sekali emang. Setahun sekali sedekah. Iya. Betul setahun sekali sedekah. Ya udah nih, balik lagi ke topik. Hmm. Kalau dari Ramadan yang hari ini udah selesai nih, Hmm. apa target yang tercapai? Pembayaran proyek-proyek. Dunia. Loh, kan lu nanya target apa ini? Gue pengennya proyek-proyek bayarnya Berarti cepet. targetnya kurang. Loh, enggak, kan bersabar sih. Maksudnya menagih kan bersabar ya kan. Iya kan target yang sekarang kan ditanyakan Target yang ingin dicapai Yang di satu Ramadan itu, ini. kedua ya sholatnya bisa diperbaiki. Iya gitu. Bisa Gitu. aja. Ah, yalah. Jawaban aman, Kang jawaban Bajai aman. rasa Kan gini, ngeles kalau kata aja. tadi mungkin gini, target apa yang dicapai di momen lebaran kemarin? Oh Gitu. iya gitu. Targetnya apa? Gitu. Momen apa target apa yang dicapai di momen lebaran kemarin? Lebaran apa Ramadan? Lebaran Ramadan kemarin salah ngomong. Ramadan. Salah ngomong saya. Ya itu lebih banyak belajar tentang ilmu agama. Kok lu pada nggak percaya sih? Iya iya. Lanjut dah. Wah kacau lu. Ji, dulu aneh pernah cerita nih sama dia. Apa? Kayaknya aneh nih yang pertama kali ngajak dia sholat Jumat nih. Waduh. Umur-umur kayaknya dia belum pernah sholat Jumat. Ada juga tadi ada cerita juga begitu tadi. Iya, iya. Jadi kan di sholat Jumat itu kebetulan aneh lagi di suatu masjid, lagi tempat main temen lah gitu. Nah biasanya itu kan sebelum sholat Jumat ada sholat sunnah dulu tuh Ji. Iya. Kan aneh biasa ya, aneh mah duduk aja. Terus dia panik diri.
Ayo sholat, lu nggak sholat katanya. Ih, sholat gue bilang. Ini udah komat, belum ini sholat sunnah. Gue bilang lu baru tumben ya sholat Jumat gitu. Oh begitu ya? Masya Allah dalam hati aneh sih. Oh pantesan anak buahnya begini. Iya yang tadi ceritanya. Orang sholat Jumat dia udah panik nih. Ternyata anak buahnya begitu juga, ngikutin bosnya. Masya Allah, Masya Allah. Sama-sama. Berarti aneh di situ ada andil Ji ya? Ada. Berarti setiap dia sholat Jumat aneh dapat pahala Ji ya? Insya Allah. Tapi pertanyaannya sholat Jumat. Anak buahnya aja bilang enggak. Ternyata dia sebuta itu sama agama Ji. Dulu kan zaman jahiliyah, zaman parah-parahnya banget. Parah banget. Ya berarti itu. kan kalau udah seperti itu kan kembali ke episode yang lalu, pembelajaran kita nanti kalau kita punya anak. Iya. Nah, saya punya anak saya perempuan. Ya. Keduanya perempuan. Jadi kan untuk sholat Jumat itu kan nggak wajib bagi mereka. Tapi Iya. tetap aneh kasih tahu. Kalau kamu nanti pengen mendapatkan pahala yang sama dengan orang laki-laki atau suami kamu, gitu, kamu harus kayak gimana? Kita ajarin mereka untuk sholat Jumat, khususnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan pahalanya sama dengan orang berhaji. Ibarat kata kalau ulama bilang itu hajinya orang Perempuan? bukan. Hajinya orang Hajinya orang Sama aja kayaknya. fakir miskin itu ya sholat Jumat. Gitu. Jadi kita nggak bisa Belum haji bisa setiap haji, tahun, ya. belum bisa. Ya, Ya, jadi gantinya sholat Jumat. Dan ada tata caranya gitu. Karena kan Berarti kalau kemarin Jumat lu nggak sholat bro, berarti lu nggak pergi haji itu kemarin. ya, tapi jangan ini pulang sholat Jumat panggilnya haji bapak. Ya enggak lah, Iya. pahalanya insya Allah sama Pahalanya. dengan haji. Kan Lagi ada pula juga itu sekali doang itu lah. Sudahnya intinya kan ada sampai tata sekarang. caranya dalam sholat Jumat itu ada tata caranya. Misalkan kita mau sah atau enggak sholat Jumat, ada tata caranya. Kayak misalnya khotib lagi khutbah, Seneng kita nggak banget boleh dia gua bicara. Ada tata tertibnya Ada bro. khotibnya, kita Iya. khutbah lagi, khotib lagi khutbah. Kita Harus nggak boleh- mendengarkan. Iya, kita diam. Sampai samping kita berisik banget. Diemin aja, bodo amat. Nanti kita dengerin orang khutbah. Ya. Tuh. Karena kan 3 kali tidak sholat Jumat artinya kafir. Kafirun. 3 kali enggak sholat Jumat. Nah ke Ujab sekarang, apa yang mau dicapai di Ramadan? Apa yang tahun dicapai ini? di Dicapai. Ramadan kemarin? Target lah, target Bukan target sih. yang Jadi dicapai. ya Ya udah itu dulu. gue mau ngomong nih. Ya, Nah, ngomong. ya. Lanjut. Ya semoga ini ketemu Ramadan yang selanjutnya. Amin. Allahumma Sehat barik terus. lana. Dan gue juga punya keluarga. Ya semoga sehat terus ketemu di Ramadan berikutnya. Amin. Itu aja sih kalau Iya, gua. amin. Ketemu di Ramadan berikutnya, ketemu Ramadannya doang, puasanya enggak? Ya. Maksudnya biar bisa mokel lagi di Ramadan gitu. Ada aja emang celahnya. Ada. Karena memang itu. Iya. Ada. Karena emang seninya di situ Ji. Tapi ini tadi gue mau motong sih Jam. Ada salah satu target istri gue yang tercapai Mas. Apa itu? Pas Ramadan kemarin. Khatam Quran. Agak. Oh, belum sampai situ. Belum. Oh. Atau mikro. Kan gue laporan lah biasa. Laporan lagi sholat di Istiqlal sama Mas Rio kan. Jawabannya, wih mantap. Setelah 8 tahun gitu. Oke. Setelah 8 tahun sholat itu. Menikah. Setelah 8 tahun menikah baru ini terawih laporan. Oh gitu. Nggak jadi jalan terbiasanya berarti. Ya udah. Udah, kelas. Oke, kembali kita nggak bosan mengingatkan untuk UMKM pelaku usaha di sekitar lokasi kita atau di sekitaran Pejaten Pasar Minggu. Nih, yang mau kita bantu promosinya DM aja di ke IG. setiap podcast kita DM aja via IG 33 Media. Nanti di situ dari tim kreatif akan bantu gimana caranya. Terus Oke. Mas Latif, Untuk teman-teman Clipper yang mau motong video kita silahkan. Yang 500.000 view pertama
screenshot, kirim DM kita, nanti kita kirimin hadiahnya. Hadiah menarik. Oke? Oke, sampai di situ. Ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin.